Saya terkejut ya ketika Mas Rosan di hadapan peserta diskusi ya, kalau saya nggak salah itu di kampus UI ya, entah di fakultas apa. Beliau menyampaikan bahwa sumber keuangan Danatara itu diperoleh dari dividen BUMN ya. Dan yang menariknya itu adalah pernyataan mengenai rakyat tidak usah khawatir karena yang digunakan itu adalah dividen dari BUMN, dividen atau keuntungan BUMN, yang mana itu bukan uang rakyat. Memang saya terus terang aja, Mas Rosan, Anda mungkin banyak uang ya, Anda mungkin punya banyak pengalaman, tetapi pemahaman Anda terhadap kedudukan dividen BUMN bukan uang rakyat itu sangat amat disayangkan ya. Pejabat penting seperti Anda lalu kemudian tidak memahami bahwa dividen BUMN itu adalah uang rakyat, itu tentu kita prihatin. Pertama perlu saya jelaskan bahwa berkaitan dengan Danatara ini, di berbagai akun TikTok saya sudah saya tegas mengatakan bahwa ini adalah skandal kejahatan kebijakan ya, yang dilakukan melalui revisi Undang-Undang BUMN nomor 19 kemudian menjadi nomor 1, di mana yang paling vital dilakukan revisinya adalah terkait dengan penyertaan modal ya. Pada Undang-Undang BUMN yang lama, penyertaan modal itu dilakukan melalui persetujuan DPR ya. Jadi penyertaan modal ke APBN, dari APBN kepada BUMN itu adalah atas persetujuan DPR. Nah, dulu yang namanya dividen BUMN itu dimasukkan ke dalam komponen APBN, namanya adalah pendapatan negara bukan pajak ya. Jadi bagaimana mungkin BUMN itu dividennya bukan uang rakyat, sementara dia beroperasi menggunakan uang rakyat. Jadi ini sebenarnya uang APBN itu kemudian melakukan penyertaan modal kepada Pertamina, kepada Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN dan lain-lain, itu sumber dasar modal dasarnya adalah uang rakyat, uang APBN. Lalu kemudian mereka berinvestasi, kemudian mereka memanfaatkan uang itu untuk sektor jasa keuangan, sektor bisnis dan lain-lain, kemudian mendatangkan keuntungan yang kita sebut dengan dividen. Nah, itu artinya itu uang rakyat. Bagaimana mungkin itu bukan uang rakyat? Nah, itu pertama. Nah, Undang-Undang BUMN yang lama itu sumber keuntungan BUMN itu disetorkan kepada APBN. Nah, namanya disebut dengan pendapatan negara bukan pajak ya. Nah, ini direvisi atau dirubah pasal ini, sehingga penyertaan modal itu secara otomatis tidak ada lagi melalui proses persetujuan di DPR sebagai badan anggaran ya. Jadi otomatis keuntungan BUMN itu Pertamina, Bank BRI, BNI, Mandiri ya, kemudian Telkom, BUMN yang sedikit nampak punya untung besar, itu semua keuntungannya diambil dimasukkan ke Danatara. Bagaimana mungkin Mas Rosan mengatakan itu bukan uang rakyat? Itu uang rakyat. Mas Rosan, itu uang rakyat ya. Nah, persoalan saya mengatakan kenapa ini kejahatan kebijakan, karena berkaitan dengan cara negara, cara presiden membuat kebijakan melahirkan Danatara ini, menurut saya adalah melampaui transparansi, good governance ya, pengelolaan pemerintahan yang baik ya, melampaui sebuah asas pelaksanaan undang-undang, di mana sebuah lembaga yang memiliki peran penting ya di dalam BUMN itu kemudian dibikin performanya itu menjadi performa perusahaan plat hitam ya, atau perusahaan pribadi. Anda bisa bayangkan perusahaan ini dia menggunakan prinsip duty of care ya, kemudian dia menggunakan prinsip kehati-hatian di dalam perusahaannya, di mana setiap direksi, komisaris itu dibebaskan dari fungsi pengawasan dari KPK, fungsi pengawasan dari BPKP, kemudian kejaksaan. Kenapa? Karena mereka menempatkan Danatara ini sebagai perusahaan yang murni berdasarkan undang-undang PT ya. Jadi artinya bahwa direksi, komisarisnya Danatara ini tidak bisa lagi diaudit oleh lembaga penegak hukum ya. Nah,
Persoalan juga adalah soal keuangan negara. Keuangan negara yang tadinya dividen itu dimasukkan ke Danatara itu bukan lagi dianggap sebagai keuangan negara yang dipisahkan. Hanya disebut sebagai kekayaan negara. Kekayaan negara dan keuangan negara dua hal yang terpisah ya. Kalau kekayaan negara tetap dalam penguasaan negara, tetap milik negara. Jadi dibisniskan Danatara itu tetap menjadi kekayaan negara. Tetapi bukan lagi keuangan negara. Kalau keuangan negara ada konsekuensi yuridis, ada konsekuensi hukumnya. Ketika direksi dan komisaris melakukan dugaan tindak pidana korupsi, maka penegak hukum bisa masuk di situ. Kedua, ketika penyertaan modal, maka harus ada persetujuan DPR. Nah, ini tidak, langsung bypass ke Danatara. Artinya apa? Ini perusahaan plat merah, tetapi dibikin performanya menjadi plat hitam. BUMN yang lain masih menggunakan prinsip sama, tapi BUMN kita Danatara ini kemudian dia berdiri sendiri dan kemudian menggunakan manajemen perusahaan plat hitam. Nah, sayangnya lagi Presiden itu melanggar undang-undang. Pasal 23 dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu diatur bahwa pejabat negara, menteri, wakil menteri itu tidak boleh menduduki jabatan ganda ya. Ini satu sisi Mas Rosan ini sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM, sisi lain dia sebagai CEO Danatara. Jadi negara ini terus terang ini dikelola seperti milik kelompok. Negara ini dikelola seperti milik perorangan, ya. Jadi kalau rakyat menaruh curiga terhadap kebijakan presiden yang semacam ini bukan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang tidak wajar. Wajar kalau rakyat menaruh curiga terhadap kebijakan presiden ini. Ada apa? Kok tiba-tiba mengambil uang yang begitu banyak, 14 triliun lebih, total semua dari dividen keuntungan BUMN itu diambil 700 miliar lebih, kemudian sekitar 400 miliar dimasukkan ke APBN, dialokasi untuk makanan bergizi dan lain-lain, kemudian separuhnya dibawa ke Danatara. Kemudian dana sebanyak ini ya, modal dari 14 triliun lebih, kemudian sekitar ya 300 triliun ya kurang lebih ya, itu dikumpulkan dalam satu BUMN namanya Danatara, kemudian dikelola dengan manajemen yang saya bilang tadi, manajemen perusahaan private ya, corporate private. Ini bahaya, ini menciptakan sebuah peluang korupsi yang luar biasa. Jadi satu ketika kalau ini terjadi masalah, direksi komisarisnya bisa bebas dari hukum. Dia bisa menganggap ini kebijakan perusahaan yang kemudian sudah diambil dengan prinsip kehati-hatian ya, tetapi kemudian ini merugikan keuangan perusahaan, bukan lagi keuangan negara. Nah, ini yang tentu saja kita khawatirkan, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah negara dikelola dengan cara seperti ini. Kalau ini terus-terusan dilakukan, ini bahaya ya. Sekali lagi bahaya. Kita harus menentang ini. Saya menyebutnya ini sebagai kejahatan terhadap kebijakan ya. Bukan maladministrasi, tapi kejahatan kebijakan ya. Dengan menyampingkan undang-undang dasar sebagai basis kita mengelola negara ya. Dan ini harus dikoreksi betul. Kalau Danatara ini dibiarkan, dampaknya luar biasa. Nah, bayangkan begitu diluncurkan Danatara, di pasar saham kita itu sentimen negatifnya luar biasa. Jadi respon pasar pun tidak baik-baik saja. Nah, situasi ini kita tentu meminta Presiden untuk meninjau kembali Danatara. Boleh dibentuk Danatara, tetapi performanya seperti perusahaan BUMN dan dikelola dengan manajemen seperti BUMN yang lama. Ya, dari kalau ini dilakukan, bahaya Bapak Ibu. Ini Pak Prabowo bikin perusahaan ini seperti perusahaan dia sebagai presiden dan dia berkuasa penuh terhadap perusahaan ini. Sepanjang dia jadi presiden, ya perusahaan ini dikendalikan dan kita nggak bisa tahu kan transaksinya kemudian hari menguntungkan siapa, untungnya berapa, segala macam. Kalau dipublish terbuka kerugiannya berapa, ya kita masih bisa. Tapi kalau kemudian dibilang ini rahasia perusahaan segala macam dan mereka tidak terbuka, kita bisa apa rakyat? Ini situasi yang kita hadapi di negara ini. Jadi terus terang ini adalah sebuah kejahatan yang terstruktur dengan baik. Ini akan berpotensi mendatangkan korupsi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, kita tidak boleh tinggal diam. Ini harus benar-benar kita lawan, harus benar-benar sungguh-sungguh kita bergerak ya untuk mengawasi kerja-kerja presiden ini. Baru jabat berapa bulan saya sudah membuat kebijakan yang bombastis yang menguntungkan kelompok, Pak. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu sekalian.